Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan berikan kita kesempatan untuk kembali boleh berdoa, memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Dan hari ini saya tidak akan meneruskan topik pembahasan tentang ucapan berbahagia, tetapi di tengah hari Sabtu setelah kemarin kita sama-sama memperingati Jumat Agung mengingat kebaikan Tuhan, dan besok hari Minggu kita akan sama-sama merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, merayakan hari Paskah. Maka saya rindu hari ini kita sama-sama boleh mengingat ada satu peristiwa di mana setelah Yesus mati dan kemudian ada dua orang yang datang untuk mengambil mayat Yesus dari kayu salib. Maka mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama merenungkan topik pada hari ini tentang perubahan hidup seorang murid. Dan kita sama-sama memulai persekutuan doa kita dengan sebuah pujian yang berkata, ubah hatiku seputih hatimu, ubah hatiku setulus salibmu Tuhan. Sehingga dari hidup kita orang bisa melihat betapa besar, betapa indah, betapa manisnya kasih Tuhan Yesus bagi manusia. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Bapa, kau setia dan takkan meninggalkan aku. Bapa, kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Sama-sama jadikan pujian, katakan, kerinduanku tinggikan namamu Tuhan. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan.
katakan, ubah hatiku Tuhan seputih hati-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan pagi ini. Sama-sama kita berdoa bersyukur untuk setiap anugerah kebaikan Tuhan. Kalau kemarin kita boleh sama-sama mengikuti ibadah Jumat Agung, berdoalah agar hidup kita terus mengingat kebaikan Tuhan. Hidup kita terus mengingat cinta kasih Tuhan di kayu salib. Hidup kita bisa terus menyatakan kasih Tuhan dalam keluarga, dalam pekerjaan, kuliah, pergaulan kita dimanapun, termasuk di gereja ini dalam pelayanan kita. Mari sama-sama datang pada Tuhan. Kita memohon belas kasihan Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu bersyukur, berterima kasih untuk semua berkat-Mu. Terlebih kalau kemarin kami boleh sama-sama memperingati Jumat Agung, kami boleh kembali diingatkan tentang kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, yang Tuhan nyatakan di atas kayu salib, demi menebus dosa kami, demi menjadi juru selamat kami, yang rela menanggung hukuman atas segala pemberontakan kami. Kami bersyukur Tuhan atas cinta kasih-Mu yang besar. Tuhan, kami berdoa agar kehidupan kami hari lepas hari tidak sama, tidak seperti orang yang belum mengenal Tuhan dan kebaikan Tuhan. Tapi kami rindu ada perubahan yang terjadi, dan hidup kami boleh sungguh menyatakan kasih Tuhan. Hidup kami boleh sungguh menyatakan kebaikan Tuhan. Dan di keluarga kami, di pekerjaan, di kuliah kami, pelayanan kami, dimanapun kami berada, kami rindu Tuhan orang boleh mengalami kasih-Mu lewat hidup kami. Pakailah kami seturut rencana-Mu. Kami sungguh berdoa bersyukur. Kami percaya Engkau menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara, mari kita juga berdoa. Besok kita akan sama-sama merayakan Paskah. Saudara, yang pertama mari berdoa untuk para pelayan. Setiap anak-anak Tuhan yang sudah mempersiapkan diri. Pemimpin pujian, paduan suara, singer, pemusik. Setiap pelayan yang akan mengoperasi alat internet, semua teknologi yang digunakan. Kita berdoa untuk setiap penata layan. Terlebih lagi kita berdoa untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan, Tuhan menguasai, Tuhan memimpin, sehingga apa yang dipersiapkan, firman Tuhan yang akan diberitakan, sungguh boleh kembali membawa kita mengenal Allah dan mengalami perubahan hidup di dalam Tuhan. Sama-sama kita datang pada Tuhan, kita berdoa untuk setiap penata layan, setiap pelayan Tuhan yang akan melayani besok di ibadah Paskah, di gereja kita, maupun di berbagai tempat, di berbagai gereja. Sama-sama kita buka suara, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu berdoa menyerahkan untuk setiap penata layan, setiap pelayan Tuhan yang akan melayani Engkau besok Tuhan di hari kebangkitan-Mu, hari perayaan kebangkitan-Mu. Tuhan, kami sungguh berdoa mohon belas kasihan Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan di gereja ini maupun di berbagai gereja yang lain, yang akan memimpin pujian, yang akan menjadi singer, paduan suara, pemusik, setiap orang yang akan mengoperasikan peralatan teknologi internet, semuanya Tuhan kami mohon Tuhan tutup bungkus, Tuhan persiapkan hati mereka, sehingga di dalam tugas demi tugas yang mereka kerjakan, penyambut,
mereka yang mungkin membawa persembahan atau orang-orang yang kemudian ada tugas-tugas yang lain. Tuhan, kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan. Biar kiranya dalam peran apapun yang Tuhan percayakan, mereka mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, tanpa mencari penghormatan dari manusia. Mereka datang kepada Tuhan, melayani Tuhan di hari Paskah besok sebagai ucapan syukur atas kebangkitan Tuhan yang memberikan kami masa depan, hidup kekal di dalam surga karena kebaikan-Mu. Kami terlebih lagi berdoa untuk hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan di gereja kami, di GKI Sion Denpasar, hari Minggu besok Tuhan, penginjil Heni yang akan berkhotbah. Tuhan, kami berdoa tutup bungkus dia dengan kuasa Tuhan, sehingga pada waktu nanti dia berbicara, dia boleh mewakili isi hati Tuhan, menyampaikan kepada kami apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Dan kami boleh sama-sama mengenal Tuhan, mengenal kuasa Tuhan, kembali lagi mengenal kasih Tuhan, dan sungguh hidup diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami sungguh berdoa mohon belas kasihan Tuhan. Setiap hamba Tuhan di gereja ini, di berbagai tempat, di gereja-gereja lain, di pos PI kami, Singaraja, Istana Regensi, Pupuan, Karyasari, Tuhan sertai hamba-Mu yang akan berkhotbah. Sehingga firman-Mu sungguh diperdengarkan dan hati setiap kami sungguh dibawa lagi untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, mari kita juga berdoa untuk keamanan bangsa dan negara kita. Pada waktu besok kita akan sama-sama merayakan Paskah. Saudara, kita sama-sama datang pada Tuhan, kita memohon belas kasihan Tuhan. Supaya Tuhan sendiri yang memelihara. Tuhan menggagalkan rencana daripada orang-orang jahat. Tuhan menggagalkan rencana dari orang-orang yang hendak melakukan berbagai hal yang tidak baik. Kita berdoa supaya Tuhan sendiri yang jaga, Tuhan tolong. Sehingga setiap kita di dalam anugerah Tuhan, dalam belas kasihan Tuhan, kita boleh beribadah datang ke gereja dengan hati yang tenang. Dan dengan hati yang terpusat kepada Tuhan, ataupun kita bisa beribadah di rumah masing-masing di dalam masa pandemi ini juga dengan hati yang tenang, hati yang terpusat kepada Tuhan. Sama-sama kita datang, kita memohon belas kasihan Tuhan atas bangsa ini untuk keamanan pada waktu hari Paskah besok. Sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami juga berdoa memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Pada hari Paskah besok kami sungguh datang dan memohon Tuhan tolong, Tuhan sertai, sehingga gereja kami, gereja di berbagai tempat pada waktu merayakan ibadah Paskah, Tuhan kami berdoa mohon Tuhan memelihara. Tuhan jauhkan dari segala hal-hal yang tidak baik. Tuhan gagalkan rencana daripada orang-orang jahat. Tuhan kami sungguh memohon belas kasihan Tuhan. Sekalipun Tuhan kami tahu di tengah dunia yang sudah berdosa ini banyak hal yang kami tidak bisa mengerti. Tetapi kami tahu bahwa Engkau tidak tinggal diam. Engkau turut bekerja. Engkau setia, Engkau memelihara, Engkau menyatakan kuasa-Mu, kasih-Mu. Dan karena Tuhan kami sungguh berdoa kepada Engkau, ya Allah. Engkau adalah Allah atas Indonesia ini. Engkau Tuhan atas Indonesia ini. Dan kami berserah ke dalam tangan-Mu, memohon belas kasihan-Mu. Berkati supaya agar setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang pergi ke gereja untuk beribadah dan melayani, bisa pergi dengan hati yang tenang, hati yang terpusat pada Tuhan. Demikian juga dengan setiap saudara-saudara kami yang masih harus ibadah di rumah karena keadaan pandemi ini, mereka juga boleh beribadah dengan hati yang tenang, hati yang berpusat kepada Tuhan. Kami sungguh mohon belas kasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh menyerahkan doa kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Sekali kita naikkan pujian ini untuk mendengar firman Tuhan. Ubah hatiku seputih hati-Mu Tuhan. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi. Sekali lagi dengan sungguh katakan, ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seputih hati-Mu,
kasih-Mu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami membuka hati kami pagi ini untuk kembali mendengar suara-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sehingga firman yang kami dengar, yang kami renungkan, boleh mengubah hidup kami sekali lagi dan menjadi pegangan untuk kekuatan iman kami. Sehingga sepanjang kami menjalani hidup ini, satu hari ini, bahkan sampai kami berjumpa dengan Tuhan, kami boleh dituntun, dikuasai oleh kebenaran firman-Mu. Ini doa kami Bapa. Berfirmanlah dan pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kemarin kita memperingati Jumat Agung, peristiwa di mana Tuhan Yesus disalibkan untuk pengampunan bagi setiap kita, manusia yang berdosa. Dan di dalam peristiwa penyaliban tersebut, kita tahu sama-sama setelah Yesus mati di kayu salib, ada proses di mana Yesus dikuburkan. Dan kita akan sama-sama merenungkan bagian ini. Tema yang saya angkat hari ini adalah perubahan hidup seorang murid. Perubahan hidup seorang murid. Sama-sama kita akan renungkan dari Yohanes pasal yang ke-19 ayat 38 sampai dengan 42. Saya akan bacakan buat setiap kita. Yohanes 19 ayat 38 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika Yesus sudah mati di kayu salib, maka dalam kisah ini diceritakan datanglah Yusuf dari Arimatea dan datanglah Nikodemus untuk kemudian memberikan proses penghormatan terakhir untuk menguburkan Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menarik kalau kita baca tentang Yusuf dari Arimatea ini, dalam kisah Yohanes diberikan sebuah gambaran siapa Yusuf dari Arimatea itu. Tapi kalau kita melihat catatan Injil lain tentang Yusuf, di dalam Matius misalnya dikatakan Yusuf dari Arimatea ini adalah seorang kaya yang sudah menjadi murid Yesus. Seorang kaya yang sudah menjadi murid Yesus, yang kemudian membeli kain lenan, kain mahal, dan kemudian memberikan kubur yang dikatakan kubur yang dia baru gali di sebuah bukit batu. Catatan Matius ini menarik karena kita tahu di dalam Matius kita pernah bertemu dengan seorang kaya, seorang pemimpin rohani yang kaya juga. Yang ketika dia berkata bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan hidup yang kekal, lalu kemudian Tuhan Yesus berkata, jualah segala harta milikmu dan ikutlah aku. Lalu dikatakan dalam akhir kisah itu, pemimpin muda yang kaya itu pergi dengan sedih hatinya. Karena dia tahu mungkin terlalu banyak hartanya, kira-kira begitu. Tetapi dalam bagian ini ketika dikatakan, ditekankan lagi bahwa Yusuf Arimatea ini orang yang kaya dan dia sudah jadi murid Yesus, kemungkinan besar dia mengikuti apa yang dikerjakan oleh Yesus, dikatakan oleh Yesus, untuk kemudian mendapatkan kelepasan dari keterikatan pada harta dan kemudian menunjukkan sikap hidup seorang murid. Itu yang diangkat oleh Matius. Sementara Markus dan Lukas sama-sama menekankan tentang kesalehan hidup daripada Yusuf dari Arimatea ini. Markus 15:43, Lukas 23 ayat 50 menceritakan bahwa Yusuf dari Arimatea ini adalah orang yang sangat menanti-nantikan kerajaan Allah. Saudara, dalam zaman itu orang yang menanti-nantikan kerajaan Allah pasti akan menjaga kehidupannya saleh, menjaga kekudusan hidupnya, menjaga ritual agamanya berpusat pada Allah, bukan berpusat kepada penghormatan diri atau penghormatan dari manusia siapapun itu.
Maka kalau dikatakan di bagian Lukas dan Markus bahwa dia adalah orang yang menanti-nantikan kerajaan Allah, maka dia adalah orang yang hidupnya fokus kepada Allah yang memerintah atas dirinya. Bahkan di dalam Lukas secara khusus dikatakan bahwa dia orang yang baik lagi benar. Artinya ada kualitas secara kerohanian maupun secara tindakan, secara prinsip hidup, hatinya baik dan kelakuannya benar. Dan dikatakan bahwa dia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Artinya dia menyatakan ketidaksetujuan dari para majelis imam-imam pada waktu itu yang menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Yang meminta Yesus agar dijatuhi hukuman mati maksud saya. Dan dia menyatakan dalam Lukas secara khusus dikatakan dia menyatakan tidak setuju akan hal itu. Tetapi menarik, di dalam Yohanes 19 ayat 38, Yohanes tidak menyoroti keelokan, kebaikan, kualitas yang luar biasa daripada Yusuf dari Arimatea. Tetapi yang disorot oleh Yohanes adalah kualitas yang kemudian menarik untuk kita sama-sama pelajari. Dikatakan dalam bagian ini dia murid Yesus. Artinya dia bukan cuma sekedar fans, dia bukan sekedar penggemar, dia bukan sekedar pengikut. Tetapi Yohanes tahu dia murid Yesus. Orang yang melakukan apa yang Yesus katakan, yang hidup bagi Yesus. Tetapi dikatakan dalam bagian ini, tetapi dia menyatakan kualitas muridnya secara sembunyi-sembunyi. Secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena takut kepada orang-orang Yahudi. Saudara, menarik kata yang dipakai dalam kata takut itu adalah phobos. Seperti orang fobia begitu kira-kira. Jadi takutnya itu benar-benar takut kepada orang Yahudi. Dan ini menjadi bagian yang sangat menarik karena Yohanes mencatat tentang kualitas hidup daripada Yusuf Arimatea ini. Dan kualitas hidup daripada Yusuf Arimatea ini yang sembunyi-sembunyi, yang takut pada orang Yahudi, kita memang nggak tahu alasannya apa. Kita nggak dikasih tahu kenapa dia takut. Apakah dia takut karena dia takut dibunuh? Apakah dia takut karena dia takut kehormatannya kemudian tidak didapatkan lagi atau tidak lagi mendapatkan penghormatan dari sesama atau dari orang lain atau dari pengikutnya? Ataukah karena ada hal yang lain? Kita nggak dikasih tahu. Yohanes tidak beritahu kepada kita. Tetapi poin yang Yohanes angkat adalah dia ada rasa takut dan dia menyatakan kemuritannya, menyatakan hidup muridnya secara sembunyi-sembunyi. Dan kualitas daripada Yusuf Arimatea ini sebenarnya sama dengan kualitas Nikodemus. Itu sebabnya ketika setelah berbicara tentang Yusuf dari Arimatea, Yohanes juga membahas tentang Nikodemus. Dalam bagian itu di ayat 39 dikatakan juga Nikodemus datang ke situ. Dan siapa Nikodemus ini? Nikodemus adalah orang yang mula-mula datang dikatakan waktu malam. 2 kali dijelaskan tentang kedatangan Nikodemus di malam hari. Kenapa? Karena sekali lagi bahwa itu menyatakan ketakutannya kepada orang-orang Yahudi. Yohanes sepertinya menyoroti dari sudut pandang yang berbeda. Kayaknya negatif banget. Kayaknya sangat tidak mensupport perubahan hidup daripada Yusuf dan daripada Nikodemus. Kayaknya seperti mau menunjukkan sesuatu yang mempermalukan Yusuf dan Nikodemus. Tapi ini menjadi bagian yang memang real dialami oleh Yusuf dan dialami oleh Nikodemus. Mereka berdua sewaktu Yesus masih hidup tidak terang-terangan menyatakan diri. Tidak terang-terangan menyatakan bahwa mereka adalah murid daripada Yesus Kristus. Mereka masih berada di lingkaran yang jauh dan mengerjakan semuanya secara sembunyi-sembunyi. Yang satu sembunyi-sembunyi karena takut, yang satu datang waktu malam berbicara dengan Yesus. Tapi tahukah Bapak Ibu yang terkasih? Yohanes sengaja mengangkat akan kisah ini karena memang ini adalah contoh nyata. Contoh nyata dari apa yang Yohanes inginkan ketika dia menuliskan Injilnya. Kalau Bapak Ibu lihat, perhatikan baik-baik. Di ayat yang ke-20, pasal 21, ayat 24 dan 25. Di situ ada kalimat penutup tentang untuk apa Injil ini ditulis. Yohanes 21 ayat 24 dan 25 saya bacakan begini. Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini. Dan yang telah menuliskannya dan kita tahu bahwa kesaksian itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kisah pasal 21 ayat yang terakhir, ayat 2 ayat yang tadi saya bacakan, itu seperti memberikan sebuah kita gambaran untuk apa Injil ini ditulis.
Injil ini ditulis adalah menjadi sebuah kesaksian tentang siapa Yesus. Kesaksian tentang kuasa Yesus, kasih Yesus, identitas Yesus, pengorbanan Yesus, dan hidupnya sebagai anak Allah, sebagai Tuhan, Juru Selamat. Dan apa yang dialami oleh Yusuf dan Nikodemus itu seperti sebuah dampak, contoh nyata. Itulah contoh nyata dari apa yang harusnya terjadi. Perubahan hidup seorang murid. Dari yang tadinya mengerjakan iman secara takut-takut, secara sembunyi-sembunyi, tetapi kemudian bisa hidup lebih real, lebih nyata, lebih terbuka, lebih transparan kepada banyak orang. Perubahan itu yang terjadi dalam diri Yusuf, dalam diri Nikodemus. Apa yang membuat mereka berubah? Kita nggak tahu. Nggak dijelaskan. Nggak ada sebuah kisah khusus yang menceritakan tentang perubahan yang terjadi dalam diri Yusuf ataupun Nikodemus. Mungkin mereka menyesal karena melihat Yesus mati dan mereka nggak bisa buat apa-apa. Mungkin mereka menyesal karena melihat Yesus dicambuki begitu rupa dan mereka nggak bisa buat apa-apa. Mungkin penyesalan demi penyesalan yang sangat-sangat sudah berdampak, berakumulasi, mengumpul, dan akhirnya itu membuat mereka nggak tahan lagi. Mungkin mereka pikir, sampai kapan aku harus sembunyi-sembunyi menyatakan imanku? Sampai kapan aku dipenuhi ketakutan kepada manusia lebih daripada kepada Allah? Atau mungkin ada hal lain lagi yang membuat mereka akhirnya berkata, ini saatnya, ini waktunya. Aku akan betul-betul menyatakan imanku. Kita nggak tahu alasannya apa, kejadian apa, tetapi yang pasti Tuhan bekerja dalam hati mereka sehingga mereka yang pengecut itu diubahkan oleh Allah. Mereka yang pengecut itu mendapatkan keberanian untuk hidup nyata sebagai seorang murid. Allah berkarya dalam anugerahnya, mereka meresponi anugerah Allah, dan mereka menyatakan diri sebagai murid. Yang menarik adalah, mereka bukan cuman mendapatkan perubahan dari pengecut menjadi pemberani, dari pengecut menjadi orang yang kemudian rela untuk memiliki keberanian, menyatakan identitas sebagai murid Yesus. Tapi di bagian-bagian berikutnya kita juga melihat bukan bahwa Yusuf dari Arimatea itu kemudian memberikan kuburnya sebagai persembahan buat Yesus. Kubur yang baru digali, yang belum pernah ditempati oleh siapapun, yang kemudian dipakai untuk tempat penguburan Yesus. Selain itu dikatakan Nikodemus juga kemudian membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu kira-kira 50 kati beratnya. 50 kati itu berapa berat zaman sekarang? 50 kati itu kira-kira 32,5 kilogram. 33 kilo minyak. 33 kilo minyak yang kemudian dibawa untuk penghormatan kepada Yesus sebelum dia dikuburkan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat akan hal ini, mungkin kita ngerasa, buat apa? Udah terlambat. Yesus sudah mati. Ngapain mereka begitu? Apa gunanya sekarang Yusuf kasih kuburnya? Apa gunanya sekarang Nikodemus kasih minyak? Apa gunanya sekarang Yusuf menyatakan diri sebagai murid pergi ke Pilatus buat nguburin Yesus? Apa gunanya? Kita mungkin bisa melihat secara pesimis seperti itu. Tapi buat saya, mereka yang mantan pengecut itu dipakai oleh Allah untuk memberikan penghiburan yang layak kepada Yesus, Raja di atas segala raja. Di saat semua orang yang dekat sama Yesus, 12 murid yang dekat sama Yesus, orang-orang yang mengaku pengikut Yesus yang paling dekat, tidak ada yang berani untuk meminta mayat Yesus. Di saat itu Tuhan pakai para pengecut ini, Yusuf dan Nikodemus, mantan pengecut ini, untuk kemudian menjadi alat yang Allah pakai memberikan penguburan yang layak bagi Yesus, Raja di atas segala raja. Tempat yang terbaik yang belum pernah dipakai oleh siapapun, kubur batu yang baru, tempat yang istimewa karena tidak dikuburkan di tanah tetapi di tempat yang bangsawan miliki, kubur batu. Dan kemudian dengan minyak yang begitu banyak, dengan kain lenan yang mahal, ini proses penghormatan yang ideal untuk raja di atas segala raja. Dan Allah pakai mantan pengecut untuk hal itu. Allah bukan pakai tokoh yang luar biasa. Allah bukan pakai orang yang hebat, yang punya nama yang sangat terkenal, tidak. Tapi Allah pakai mantan pengecut. Untuk setiap orang ada masanya. Untuk setiap masa ada orang yang Tuhan pakai. Hari ini
Saya tidak tahu bagaimana keadaan iman Bapak Ibu. Mungkinkah di pekerjaan, mungkinkah di keluarga, mungkinkah di sekolah, mungkinkah dalam pergaulan, kita termasuk seperti Yusuf dan Nikodemus sebelum mereka dipakai oleh Allah. Menjalankan hidup kekristenan dengan sembunyi-sembunyi, dengan takut-takut, mau berdoa takut, mau jujur takut, mau setia takut, mau jaga integritas takut, semua serba takut. Karena ngerasa dunia ini menolak konsep kekristenan, tidak cocok dengan konsep dunia ini. Tapi kalau Yusuf dan Nikodemus, ketika mengalami anugerah Allah, mereka meresponinya dengan hati yang terbuka dan mau dipakai oleh Allah sebagai mantan pengecut yang kemudian menyatakan kasih terang-terangan dengan nyata, identitas mereka dengan terbuka. Mereka adalah murid Yesus. Dan bahkan memberikan penghormatan yang mulia kepada Yesus. Dipakai oleh Allah. Di waktu gak ada orang yang mau terbuka. Karena ketakutan. Tapi mereka para mantan pengecut ini mengalami perubahan hidup dari Allah. Dan terbuka dipakai oleh Allah. Demi penguburan yang layak bagi Yesus, anak Allah, Raja di atas segala raja. Besok kita akan sama-sama merayakan kebangkitan Kristus. Hari ini, maukah hatimu terbuka? Maukah hatimu meninggalkan rasa takut, menyerahkannya kepada Allah? Tidak lagi dikuasai oleh ketakutan demi ketakutan karena pikiran, konsep dunia. Karena tuntutan dari para orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi kita terbuka kepada Yesus. Belajar untuk menyatakan ini aku muridmu. Aku mau hidup seperti apa yang kau mau. Maukah Bapak Ibu mengalami perubahan hidup seorang murid seperti Yusuf dari Arimatea dan seperti Nikodemus? Mari sama-sama kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu berdoa menyerahkan hidup kami, ketakutan kami, kegentaran kami, yang membuat kami tidak bisa menyatakan iman dengan terang-terangan. Kami sungguh memohon belas kasihan Tuhan, biar kiranya kami dikuasai oleh kekuatan dari Tuhan, kuasa dari Tuhan, dan kami sungguh boleh hidup bagi kemuliaan Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar doa kami, dan Engkau berkarya mengubah hidup kami. Bahkan besok waktu kami sama-sama ikut kebaktian Paskah, kami sama-sama sekali lagi mengalami kuasa kebangkitan Tuhan yang membangkitkan kami untuk menyatakan iman kami secara terbuka, secara transparan. Ini doa kami. Kami percaya Engkau mendengar dan Engkau menjawab di dalam anugerah-Mu. Demi Kristus Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Setelah ini ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan. Saya sangat berharap Bapak Ibu bisa ikut berdoa bagi pokok-pokok doa syafaat tersebut. Selamat hari Sabtu, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.